Halo, perkenalkan saya Dr. Kiki Serly Herlianti. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan restorasi mahkota jaket dengan inti pasak. Mari kita saksikan. Indikasi dari pembuatan pasak prefabricated adalah adanya lebar dan panjang struktur akar yang cukup, lalu akar memiliki penampang melikar, dan apabila ada gross undercut pada saluran akar akan membuat fabrikasi pola untuk fabricated post menjadi sulit, sehingga dibutuhkan pasak prefabricated. Lalu, pasak fiber juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu modulus elastisitas yang mirip dengan dentin, estetis, biokompatibel, mendistribusikan tegangan pada area permukaan yang luas, mudah ditangani dan ditempatkan, dan diinsersikan, lebih sedikit memakan waktu dalam pembuatannya, lalu retensi yang menguntungkan dalam hubungannya dengan adhesive bonding teknik dan mudah diambil. Lalu kekurangan pasak fiber adalah visibilitas radiografi yang buruk, harga yang cukup mahal, dan tekniknya yang sensitif. Tahapan kerja dalam pembuatan restorasi mahkota jaket dengan inti pasak fiber adalah preparasi inti yang dilanjutkan dengan pengurangan guta pecah dan preparasi saluran pasak. Selanjutnya dilakukan pengempasan pasak fiber, sementasi pasak fiber, dan pembuatan core build-up. Selanjutnya dilakukan pencetakan, namun pada video kali ini tidak dijelaskan sampai bagian pencetakan, hanya sampai bagian core build-up. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan restorasi ini. Alat yang digunakan adalah alat diagnostik dan juga spatula, Kelch Screeden drill dan pesorimer, handpiece high speed dan juga handpiece low speed, mata bur untuk preparasi, endoblock, dan light curing, dan sput irigasi. Alat dan bahan yang selanjutnya adalah etsa dan bonding, resin komposit yang digunakan untuk pembuatan core build-up, resin semen, microbrush, paper point, dan juga preparation drill dan fiber post. Gigi yang digunakan sebagai model kerja adalah gigi yang sudah dilakukan perawatan saluran akar sampai obturasi, lalu gigi ini juga sudah dipotong hingga tersisa sepertiga mahkota. Gigi tersebut ditanam dalam wax, namun pada pasien seharusnya gigi tersebut harus dipasang rubber dam. Tahapan yang pertama dilakukan adalah melakukan preparasi inti. Lakukan preparasi pada jaringan keras supragingiva yang telah dipotong dengan dibuat preparasi dasar mahkota jaket secara garis besar. Lakukan preparasi pada bagian labial, kurangi bagian labial dan juga bagian palatal, lalu kurangi bagian proksimal dengan membentuk sudut 6 derajat. Mengurangi bagian labial menggunakan bur round and tapered bur. Lakukan pula preparasi pada bagian lingual atau palatal. Preparasi pada bagian lingual atau palatal pada area 2/3 ke arah insisal cekungan permukaan lingual G anterior atau pada bagian cingulum menggunakan flame diamond bur. Selanjutnya, lakukan preparasi pada bagian proksimal membentuk sudut 6 derajat. Semua line angle dibuat tumpul menggunakan finishing diamond bur atau dilakukan polishing dengan polishing grease. Tahapan selanjutnya adalah pengurangan guta perca dan preparasi saluran pasak menggunakan pesorimer dan Kelch Screeden drill. Berikut merupakan tabel ukuran Kelch Screeden drill dan pesorimer. Idealnya, pasak yang kita buat diameternya adalah sepertiga dari diameter saluran akar. Lakukan perhitungan panjang kerja pasak yang kita buat dengan ukuran panjang pasak sama dengan panjang mahkota atau harus menyisakan guta perca minimal 4 mm. Kita lakukan pengurangan guta perca menggunakan Kelch Screeden drill. Kita ukur dulu
panjang kerja pasak yang dikehendaki tadi, lalu dipasang rubber stop. Setelah itu, kita lakukan pengurangan gutta perca tadi menggunakan gas drill dari ukuran kecil sampai ke ukuran yang sudah dikehendaki. Jangan lupa untuk dilakukan irigasi pada setiap pergantian alat. Setelah itu kita lakukan pengurangan gutta perca menggunakan gas drill sampai dengan nomor yang dikehendaki. Lakukan preparasi saluran pasak menggunakan peso reamer. Peso reamer diukur sesuai dengan panjang kerja lalu ditandai dengan rubber stop. Selanjutnya, saluran pasak dilebarkan menggunakan serial peso reamer dari nomor yang paling kecil hingga sampai ke nomor dengan ukuran diameter sepertiga diameter saluran akar. Selanjutnya, saluran pasak dipreparasi menggunakan precision drill dengan nomor sesuai dengan ukuran diameter saluran pasak yang akan dibuat. Ukuran precision drill ini mengikuti diameter fiber post yang akan digunakan. Setelah tahapan preparasi selesai, jangan lupa lakukan irigasi untuk menghilangkan sisa-sisa debris dan juga gutta perca yang tersisa. Tahapan selanjutnya adalah pengepasan pasak fiber. Pasak fiber diukur sesuai panjang kerja saluran pasak yang sudah dihitung, lalu dilakukan penanda. Selanjutnya, pasak fiber dimasukkan ke dalam saluran akar dan harus dapat masuk sesuai dengan panjang kerja pasak yang sudah ditentukan. Keluarkan pasak fiber dari gigi, kemudian dilakukan pemotongan pasak di luar rongga mulut. Tahapan selanjutnya adalah sementasi pasak fiber. Sebelumnya, saluran akar dikeringkan dulu dengan menggunakan paper point. Lalu lakukan prosedur etching dan bonding. Lebih dianjurkan menggunakan sharp edge adhesive. Aplikasikan semen resin pada saluran akar dan pada pasak fiber. Insersikan pasak ke dalam gigi sampai pasak masuk sesuai dengan panjang kerja saluran pasak. Lalu sisa semen dibersihkan menggunakan ekskavator, kemudian sinar selama 20 detik menggunakan lead curing unit. Lead curing unit diletakkan pada ujung koronal pasak fiber yang telah dipotong. Tahapan yang terakhir adalah pembentukan core build-up. Lakukan prosedur pembentukan inti dengan terlebih dahulu melakukan prosedur etsa dan bonding. Lakukan bonding pada struktur jaringan keras gigi supragingiva dan lakukan penyinaran dari labial dan palatal masing-masing selama 10 detik. Setelah itu, lakukan aplikasi resin komposit secara inkremental. Resin komposit diaplikasikan pada inti, kemudian dibentuk sesuai dengan bentuk inti yang dikehendaki sampai mencapai panjang inti 2/3 dari panjang mahkota dan bagian proksimal menyudut 6 derajat. Selanjutnya, lakukan preparasi pada gigi dan inti dipreparasi sesuai dengan kaidah preparasi mahkota jaket. Setelah pembentukan core build-up selesai, tahapan yang selanjutnya adalah dilakukan pencetakan untuk selanjutnya didapatkan model kerja yang akan dikirimkan ke laboratorium
untuk pembuatan mahkota jaket. Berikut presentasi dari saya mengenai prosedur restorasi mahkota jaket dengan inti pasak. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.